Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas dimensi 3, part yang ke-7, yaitu tentang jarak antara dua titik pada bangun ruang. Simak terus video ini sampai akhir. Jarak pada bangun ruang yang akan kita bahas ada 6 ya. Yang pertama jarak antara dua titik, kemudian yang kedua jarak titik ke garis, yang ketiga jarak titik ke bidang, yang keempat jarak antara dua garis, yang kelima jarak garis ke bidang, dan yang keenam jarak antara dua bidang. Di part yang ke-7 ini kita membahas jarak yang pertama, yaitu jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik prinsipnya adalah buatlah segitiga siku-siku yang sisi miringnya adalah dua titik yang bersangkutan. Kemudian tentukan jaraknya dengan teorema Pythagoras. Kita langsung ke contoh soalnya. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A di samping, tentukan jarak dari soal A, AC. Kalau kalian lihat AC itu kan ini A, ini C. Kita buat garisnya, garis AC berarti seperti ini. Garis AC, kalau kalian lihat, merupakan diagonal sisi. Kalau sudah tahu diagonal sisi, ya sudah, kita nggak perlu lagi pakai teorema Pythagoras. Langsung kita tahu jawabannya A akar 2. Tapi kalau mau pakai segitiga siku-siku, mau pakai teorema Pythagoras, boleh. Jadi, AC ini kita buat sisi miringnya. Lalu segitiga siku-sikunya, siku-siku di mana? Bisa dua macam. Boleh kalian gambar segitiga ABC, ya kan? Segitiga ABC ini kan siku-siku di B. Atau segitiga ADC, siku-siku di D. Sama hasilnya. AC hasilnya adalah sebesar diagonal sisi atau A akar 2. Oke, soal B. Jarak dari HB. H itu di sini, B itu di sini. Nah, HB kalau kalian lihat ini merupakan diagonal ruang. Ya kan? Kalau diagonal ruang ya sudah panjangnya langsung, nggak usah pakai teorema Pythagoras, langsung A akar 3. Kalau mau pakai teorema Pythagoras nggak apa-apa. Berarti segitiganya apa ini? HB kan sisi miring, berarti kita lewatkan ke D ya, HDB. Ya kan? HD dan DB. Kemudian di Pythagoras, akar HD kuadrat plus DB kuadrat. Atau kalian mau pakai HFB juga nggak apa-apa. Jadi HB sama dengan akar HF kuadrat plus FB kuadrat. Hasilnya sama. Hasilnya adalah A akar 3, karena HB merupakan diagonal ruang. Berikutnya BS3. S3 kalau kalian ingat di kesepakatan S3 itu adalah perpotongan dari diagonal sisi yang kanan. Jadi BG sama FC ini berpotongan di S3. BS3 kalau kalian lihat B kan di sini. Ini S3. B-nya ketutupan ya, saya tulis lagi B. Jadi BS3 itu separuhnya BG, ya kan? S3 kan di tengah-tengahnya BG. Ya, jadi BS3 ini separuhnya diagonal sisi. Diagonal sisi itu A akar 2. Berarti kalau BS3 ya setengah A akar 2. Ngerti ya? Di ketiga soal ini kita masih belum menerapkan teorema Pythagoras ya, karena hasilnya sudah bisa diperhitungkan, karena ada hubungannya sama diagonal sisi, yang ini ada hubungannya sama diagonal ruang, sehingga nggak perlu pakai teorema Pythagoras. Tapi nanti di soal selanjutnya yang lebih kompleks, kita baru gunakan prinsip ini. Buat segitiga siku-siku dengan sisi miringnya adalah dua titik itu, kemudian kita hitung jaraknya dengan teorema Pythagoras. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A di samping, tentukan jarak dari HS2. H itu ini, S2 itu kalau di kesepakatan masih ingat ya, di kesepakatan S2 itu merupakan perpotongan diagonal AF dan EB. Nah, perpotongan di tengah, ini titik S2. HS2 berarti yang ini. Dari sini kita tarik garis. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini HS2 sebagai sisi miring, maka segitiga siku-siku yang mana? Yang ini kan, HES2. Ini kan siku-siku di E. Ya, ini siku-siku, lalu kita gambar segitiga HES2. Ya, kita gambar di dua dimensinya, segitiga siku-siku HES2. Oke, jadi ini titik E, siku-siku di E ya. Ini H, ini S2. Lalu kita cari panjangnya EH ya. EH di situ kan rusuk, berarti A. ES2 berapa? ES2 kan ini. Setengahnya EB. EB itu diagonal sisi. A akar 2. Berarti kalau ES2 itu setengah A akar 2.
Jadi, HS2 kita cari pakai teorema Pythagoras. HS2 sama dengan akar, berarti di situ ES2 kuadrat ditambah EH kuadrat. Gitu kan ya. Jadi sama dengan akar ES2 itu setengah A akar 2 dikuadratkan ditambah EH itu A kuadrat. Berarti sama dengan akar setengah A akar 2 kuadrat, setengah dikuadratkan seperempat. Akar 2 dikuadratkan 2, seperempat kali 2 setengah. Setengah A kuadrat ditambah A kuadrat. Setengah ditambah 1 itu 3/2 ya, berarti 3/2 A kuadrat. Hanya keluar dari kurung, berarti A akar 3/2. Kita rasionalkan kali akar 2 per akar 2. Berarti HS2 kita dapatkan sebesar A akar 6/2. Oke, jadi jawabannya jarak dari HS2 adalah A akar 6/2. Soal berikutnya, pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A di samping, tentukan jarak dari P1S3. P1 itu P kan alas ya, P1 berarti tengah-tengahnya AB. Sesuai kesepakatan kan di sini ya. Jadi AB ini tengah-tengahnya P1, lalu S3 itu berarti tengah-tengahnya diagonal ruang yang kanan ini. Berarti BG sama FC ini berpotongan di titik S3. Dari P1 kita hubungkan garis ke S3. Oke, lalu di sini kita lihat segitiga siku-sikunya apa? Ini kalau ini sisi miring berarti siku-sikunya kan ini ya. Titik apa nih? Ini B nih ya, ketutupan. Jadi kita tulis lagi B di sini. Berarti segitiga P1B S3 ini siku-siku di B. Kita gambar dua dimensinya ya, segitiga siku-siku P1B S3. Oke, jadi ini P1, lalu ini B, siku-sikunya di B ya. Lalu ini S3. Kita akan mencari P1 S3. Untuk mencari sisi miring P1S3, kita cari dulu P1B sama BS3. P1B ini, kalau kalian lihat, berarti kan setengahnya AB. AB itu kan rusuk, berarti kan A. Kalau P1B, berarti setengah A. Oke, lalu BS3. S3 itu kan tengah-tengahnya BG, berarti BS3 setengahnya BG. BG itu kan diagonal sisi, A akar 2, berarti kalau BS3 setengahnya, berarti setengah A akar 2. Lalu kita pakai teorema Pythagoras untuk mencari P1S3. Jadi P1S3 sama dengan akar P1B kuadrat ditambah BS3 kuadrat. Berarti sama dengan akar P1B itu setengah A. Berarti setengah A dikuadratkan ditambah BS3. Berarti setengah A akar 2 dikuadratkan. Sama dengan akar setengah A dikuadratkan berarti seperempat A kuadrat ditambah setengah A akar 2 dikuadratkan. Setengah dikuadratkan seperempat. Akar 2 dikuadratkan 2, berarti seperempat kali 2 setengah. Setengah A kuadrat. Sama dengan seperempat ditambah setengah. Setengah itu kan 2/4. Langsung aja ya. Seperempat tambah 2/4, 3/4 A kuadrat. Oke, di sini yang bisa keluar A kuadrat sama 4 ya. A kuadrat keluar jadi A. 4 keluar jadi 2. Jadi per 2 akar 3. Ya sudah, berarti kita dapatkan jarak dari P1S3 adalah A per 2 akar 3. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.